kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ada rumor yang mengatakan kalau virus COVID ini hinggap di pakaian hanya bisa bertahan 6-8 jam. Nah, ini kayaknya pengen melawan pertanyaan yang tadi nih. Kita coba tanya ya, oke ya. Ada rumor yang mengatakan kalau virus COVID ini hinggap di pakaian hanya bisa bertahan 6-8 jam. Kalau ini hoax, yang benarnya seperti apa, Dok? Kalau benar, kalau memang cuma 6-8 jam, apakah berarti nggak masalah kalau tidak dicuci sehabis digunakan? Nah, itu gimana, Dok? Jadi gini, kalau misalnya si COVID ini tergantung media apa yang terpapar, ya kan? Kalau medianya itu dia kan bisa hidup ini bukan hanya beberapa jam, bisa 3 jam sampai 7 hari. Ya, apalagi kalau medianya itu ada pori-pori, ya kan? Pori-pori itu misalnya nih kita punya mangkok kan ada bolong-bolongnya tuh, ya kan? Itu virus bisa bertahan di dalam situ berkembang kalau nggak dicuci. Nah, bisa di kertas tisu itu bisa bertahan kurang dari 3 jam. Terus kalau di kayu kurang dari 2 jam. Tapi kalau misalnya dia dropletnya tuh kena kaca tuh ya, misalnya, itu bisa bertahan sampai 4 hari. Nah, kayu cuma 2 jam, kaca malah 4 hari, Dok. Ya. Kalau misalnya stainless plastik tuh bisa 4-7 hari. Bahayanya seperti itu. Nah, kalau yang pakaian tadi benar kan 6-8 jam? Ya, bisa kalau misalnya dari kertas kurang dari 3 jam. Bisa ya. Dari pakaian tuh kalau misalnya dicuci ya bisa berhari-hari. Oh, bahkan gitu. Kalau misalnya tisu, misalnya masker nih, nggak dicuci itu dia dalam 7 hari pun masih ada tuh virusnya di nempel di masker itu. Oh gitu. Berarti kalau ada yang mengatakan bahwa ini cuma nggak sampai sehari, berarti itu hoax berarti ya, Dok ya? Iya. Bisa jadi hoax. Tergantung medianya apa yang terpapar. Betul. Kalau kayak kertas kan kurang dari 3 jam tuh kan. Kayak tisu, kertas, udah kurang dari 3 jam dia mati gitu. Oke. Tapi kalau di benda-benda kayak kaca, stainless, plastik tuh malah lebih lama. Oke, ini buat penanya juga nih ya. Berarti informasi ini ya bisa jadi pokoknya tergantung wadahnya apa, medianya apa. Jadi kalau memang ternyata ini ya untuk amannya, berarti apapun ceritanya kalau bisa ya dicuci aja lah pakaiannya. Berarti ya. Betul. Lanjut lagi, Dok, ini masih ada pertanyaan tentang fakta ataupun hoax. Tadi udah ditanya tentang masalah media. Ini sekarang, kalau kayu putih itu bisa nggak sih, Dok, jadi obat corona? Ini kayu putih, apa nih kayu putih? Mungkin dari dokter gimana? Ada informasi nggak sih kalau kayu putih itu bisa jadi obat corona? Jadi memang gini, kayu putih itu kan dia sedang diteliti mengandung eukaliptus ya. Eukaliptus itu merupakan satu antioksidan. Tapi belum ada faktanya bisa untuk cegah corona. Jadi mereka tuh masih meneliti. Betul. Gitu. Ada kepastiannya gitu. Seperti itu. Jadi segala pakar ini masih meneliti lah. Masih abu-abu berarti ya, artinya belum bisa dibilang benar, belum bisa. Betul, dari klinis pun begitu, klinisnya seperti apa, ya kan? Saya tanya ke teman saya yang kerja di rumah sakit ya seperti itu, apa sih? Karena mungkin di rumah saya banyak kasus kan. Apa sih klinisnya, gejala nggak tahu, nggak jelas gitu, nggak jelas, sebenarnya nggak jelas. Oke, jadi ya, tapi kalau misalnya hanya berarti bisa jadi obat corona, berarti kalau mau pakai juga boleh, kalau nggak pakai juga nggak masalah berarti, Dok ya? Apa gimana? Ya, betul. Dok, ada yang menanyakan seperti ini. Ada teman yang konsumsi vitamin C 500 atau 1000 mg per hari untuk meningkatkan kekebalan tubuh di masa pandemi, tapi malah kena infeksi saluran kemih. Kata dokternya itu karena konsumsi vitamin C. Itu apakah benar seperti itu, Dok? Ya betul, karena gini ya, vitamin C itu sebenarnya nggak usah terlalu banyak kita konsumsi ya, karena satu kan dia bisa mengiritasi lambung. Tapi kalau kita terlalu banyak kan itu kan dikeluarkannya melalui urin kan, melalui urin. Nah jadi kalau kita konsumsi vitamin C itu harus banyak minum, ya kan? Harus banyak minum. Nah kalau misalnya kurang minum, nah itu jadi infeksi saluran kencing seperti itu. Mungkin karena kasus yang ini dia kurang minum atau dia suka nahan kencing. Gitu.
seperti itu. Tapi sebenarnya vitamin C-nya sendiri sih tidak menyebabkan infeksi. Cuman kalau kita kurang minum, jadi kerja ginjalnya jadi berat. Iya. Karena yang disaring cuma vitamin C aja nih, tapi larutan air putihnya tidak ada yang dia terima gitu ya. Iya. Harus banyak minum. Ya, harus banyak minum. Jadi sebenarnya vitamin C-nya sih tidak menyebabkan infeksi saluran kencing, enggak. Cuman untuk vitamin C, misalnya kita minum konsumsi vitamin C itu harus kita banyak minum air putih, minimal paling 2 liter per hari. Berarti bisa kita bilang nggak masalah nih kalau konsumsi vitamin C cukup lebih banyak dari sebelumnya, tapi asalkan diimbangi dengan air putih yang banyak. Kira-kira seperti itu? Betul. Harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak. Pertanyaan berikutnya untuk olahraga nih dok. Kira-kira ada antiokers yang bertanya seperti ini. Olahraga jenis apa sih yang aman untuk dilakukan selama masa pandemi? Untuk olahraga berenang, apa bisa dilakukan nggak sih setelah kolam renang dibuka? Dan apa saja yang perlu jadi perhatian saat akan berenang? Nah ini kayaknya nih doyan berenang nih selama sebelum pandemi. Nah ini kira-kira gimana dok jawabannya? Jadi gini, kalau olahraga nih selama pandemi ini yang aman ya olahraga di rumah aja, jangan keluar dulu lah gitu kan. Tergantung, tapi kalau misalnya lingkungannya nggak terlalu banyak orang berkerumun, ya kan mau olahraga misalnya lari pagi atau misalnya olahraga ya gerak-gerak badan kayak senam gitu sih bagus, nggak apa-apa. Dan terus banyak berjemur di matahari supaya keringatnya keluar, Kalau keringatnya keluar itu kan jadi lebih sehat kan kita, jadi sirkulasi darah pun jadi lancar. Nah kalau mengenai di kolam renang, tapi belum ada fakta yang membuktikan bahwa virus corona itu bisa tertular melalui air, bisa ditularkan melalui air, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita di bawah sinar matahari pun itu kan kita bisa berinteraksi dengan orang lain yang lagi berjemur juga nih, berarti. Tapi kita tetap harus jaga-jaga gitu ya, maksudnya jaga jarak dan sebagainya. Jaga jarak, betul. Dok, saya punya pertanyaan titipan dok. Ada yang bertanya bahwa oke, sinar matahari berjemur supaya pengurangan keringat. Tapi ada pertanyaan selipan, di jam berapa sih sinar matahari yang bagus untuk kita berjemur tuh dok? Katanya ada yang bilang jam 10, ada yang bilang jam 11, jam 8 gitu. Yang benar jam berapa dok? Ya sebenarnya yang bagus sih sekitar jam 9, jam 10 itu lebih bagus. Entar jam 8 sampai jam 10 lebih bagus. Karena kan kalau terlalu siang juga kan ultraviolet juga terlalu tajam, terlalu besar ya. Jadi kalau misalnya kulitnya sensitif malah nanti kebakar kan gitu. Jadi nggak perlu, itu pun nggak terlalu lama, cukupnya 15 menit, 30 menit seperti itu. Iya. Kayak biasa untuk jam-jam senam pagi kita biasanya ya, berarti ya dok? Iya, betul. Oke. Nah itu buat antiokers kalau mau olahraga silakan. Nah untuk yang tapi tadi ada pertanyaan dok, untuk olahraga berenang, kalau misalnya ternyata kolam renang udah dibuka, nah kita lihat juga kan sekarang tempat wisata udah dibuka, apaan udah dibuka gitu. Nah kalau misalnya nanti ada arena kolam renang yang sudah dibuka, apakah kita sudah boleh untuk ikut berenang juga, dan apa saja yang perlu jadi perhatian? Nah itu kira-kira gimana dok? Kalau di kolam renang tuh seperti saya bilang waktu itu bahwa selama ini belum ada sih kasus dari COVID itu yang tertular melalui kolam renang. Ya kalau misalnya mau berenang ya silakan saja berenang, cuman ya itu ya kalau lagi kerumunan orang juga ya kita belum tahu juga tuh kalau melalui kolam renang itu seperti apa. Belum ada penelitian karena memang ini kan penyakit ini baru banget kan ya, kalau di Indonesia kan baru dari bulan Maret ya, bulan Maret ke sini kan, jadi benar-benar masih baru gitu seperti itu. Nah ini dok, pertanyaan kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir, mungkin ini akan menjawab pertanyaan mengenai pasien COVID yang sudah meninggal nih dok. Ternyata ada beberapa antiokers yang menanyakan, ini menjadi concern antiokers juga, kenapa jenazah penderita COVID harus dikuburkan di daerah tertentu dan harus langsung dimakamkan dalam 4 jam, dan yang membawanya juga wajib menggunakan full APD. Apakah COVID bisa nular dari jenazah dok? Karena setahu saya ada info-info yang mengatakan bahwa ketika jenazah itu sudah meninggal, harusnya virus COVID itu sudah mati juga gitu, tidak menyebar lagi. Kira-kira gimana dok?
Ya, jadi kenapa, ya kan, kalau memang itu sudah protokol, sudah SOP-nya dari rumah sakit, ya kan, bahwa bahkan kalau disemayamkan pun tidak boleh lebih dari 4 jam. Nah, supaya apa? Supaya tidak menular melalui udara. Itu yang ditakutkan sampai sekarang. Makanya nggak boleh lebih dari 4 jam. Buruh harus cepat-cepat dikubur dan harus di dalam plastik yang rapat sekali, tidak boleh sampai keluar ada udara, ada celah sedikit pun. Seperti itu. Makanya protokolnya semua harus tidak lebih dari 4 jam. Supaya tidak menularkan melalui udara. Intinya ya apapun ceritanya tetap harus waspada dan sudah jadi protokol yang tetap ya dok ya, bahwa kita harus full APD dan sebagainya. Betul. Berarti kalau misalnya ada orang-orang yang berkata bahwa ini berlebihan karena seperti ini, berarti itu nggak masalah intinya gitu dok ya, karena memang sudah jadi peraturan ya. Iya, betul. Untuk ke-16 pertanyaan ini pasti akan ada sebuah kita akan kasih untuk Dr. Hetty juga untuk memberikan closing statement nih. Closing statementnya itu bisa berupa kesimpulan atau mungkin ini juga ya. Tadi ada banyak juga antiokas yang menanyakan bahwa kita sehari-hari harus begini, atau juga concern tentang COVID-19 seperti apa, tapi belum menanyakan tentang kira-kira menjaga imunitas kita seperti apa, terus apa yang harus kita jaga supaya tidak kena penyakit COVID-19. Dari Dr. Hetty silakan untuk closing statement ini apa saja silakan disiarkan. Ya, jadi gini ya, jadi supaya kita itu untuk memutuskan rantai, supaya kasus COVID ini tidak makin banyak lagi, otomatis himbauan saya sih nomor 1 ya, kita harus jaga kebersihan. Kita harus sering mencuci tangan, ya kan? Kita harus meningkatkan imunitas kita. Saya minum vitamin C tiap hari, ya kan? Minum buah yang mengandung lemon tuh bagus ya. Nah, kemudian yang jangan lupa lagi, yang sering saya ketemu dengan pasien saya di klinik juga ya, kelihatannya orang tuh kan misalnya sekarang nih banyak banget hand sanitizer, cuci tangan, dijanggang, tuh kan tiap rangkainya ada, ya kan? Pakai masker. Tapi mereka tuh lupa bahwa si COVID ini itu bisa ditularkan melalui uang ya. Nah, kadang-kadang kita tuh lengah ya kan, kayaknya uang tuh biasa aja. Iya. Nah, karena gini, kalau misalnya orang yang udah kena corona, ya kan, bisa aja karena dia batuk. Nah, itu kan yang bahaya adalah dari dropletnya, dari si bersinnya itu, ya kan. Nah, bisa aja si orang tuh misalnya bawa sapu tangan, nggak bawa pakai masker, dia peganglah pakai mulut yang menutup mulutnya yang kena waktu lagi batuk, lagi pilek ya kan. Dia pegang duit, pegang uang kan, otomatis kan si virus itu sudah terpapar ke uang itu kan, ya. Nah, uang itu kan bisa aja sampai ke tangan kita karena kita tidak tahu. Nah, makanya kita harus waspada untuk uang-uang itu. Setelah kita pegang uang, selalu cuci tangan. Dan jangan lupa bahwa virus corona ini itu masuknya di area muka, yaitu di mata, di hidung, dan di mulut. Nah, karena kenapa? Jadi virus corona tuh kan sukanya di daerah yang dingin-dingin nih, kayak mata tuh ada saluran matanya kan dingin ke hidung, ke mulut. Itu 3 areanya. Dan kita jangan lupa jangan bisa kucek-kucek mata, kucek-kucek hidung. Nah, itu nggak boleh. Nah, karena menurut analisa saya, kenapa sih dokter-dokter itu banyak yang meninggal, ya kan? Nah, kalau dokter yang meninggal itu kan kita pakai APD lengkap, itu tuh sangat panas sekali, gerah banget, ya. Nah, bisa aja pada saat kita lagi praktek tuh gatal matanya, mungkin dia lupa ngosok-ngosok mata. Nah, itu virus tuh masuk ke dalam situ. Nah, makanya kayak ibu-ibu nih, misalnya ibu yang keluar ke pasar, ya kan, mau belanjaan, ya kan. Nah, itu sebaiknya saran saya, himbauan saya, misalnya ada plastik dari pasar, nah kita sedia lagi plastik yang di rumah, yang bersih. Jadi sayur kan nggak mungkin kita cuci dengan sabun kan, pasti jadi busuk. Nah, kita itu masukkan ke plastik yang baru, ya kan. Nah, pada saat kita ngikat plastik itu kita cuci tangan dulu supaya tidak terpapar si plastik itu juga. Jadi harus selalu ingat, jangan kucek mata, hidung atau mulut sebelum cuci tangan. Nah, kadang-kadang pasien nih atau orang nih
kalau dibilang jangan cuci tangan, jangan cuci mata, tadi saya udah kok cuci tangan di rumah. Jadi jawabnya tuh seperti itu. Jadi merasa kadang-kadang orang tuh merasa bahwa udah sering pakai hand sanitizer, kayaknya udah aman selamanya gitu. Tapi padahal itu enggak. Itu tips dari saya. Ya pada Antiokers juga untuk jemaat gitu di Antiokers mungkin yang ngedengerin, jangan lupa pokoknya jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Jadi kalau misalnya gatal pakai tisu. Tapi kita cuci tangan tuh pakai, kalau misalnya ada air ya pakai hand sanitizer, baru kita pegang tisu atau kita pegang mata langsung seperti itu. Jadi jangan habis misalnya pegang hand sanitizer, kita pegang pintu kan. Nah kita kan pintu nggak tahu yang megang tuh siapa aja. Betul. Benar nggak? Atau kita ke ATM, misalnya ATM kan banyak orang tangannya pencet. Nah itu yang bahaya. Jadi tipsnya seperti itu. Oke. Jadi dilindungilah daerah muka ini, benar-benar dijaga. Kalau misalnya kita bisa menjaga dan kita ingat terus, ya kan, makanya COVID ini ada positifnya juga, jadi mendisiplinkan orang menjaga kebersihan, jadi disiplin ya. Nah itu kita kayaknya ada maknanya juga, ada ini juga, ada efeknya juga. Jadi kita dibuat supaya menjadi disiplin. Betul. Seperti itu tipsnya supaya kita juga terhindar dari virus COVID ini dan kasusnya bisa menurun. Dan kita juga jangan lupa meningkatkan terus imunitas tubuh kita. Terus jangan minum air es, ya kan. Kalau yang merokok jangan merokok, karena kebanyakan yang diteliti itu bahwa orang-orang yang meninggal ini kebanyakan adalah kaum pria yang meninggal tuh biasanya perokok. Kebanyakan. Jadi kalau bisa usahakan jangan merokok, jangan sering minum air es seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan kita menjaga masing-masing, ya kan, seperti itu, mendisiplinkan diri kita, dan otomatis virus penyakit COVID-19 ini kasusnya mulai menurun, sehingga kita semua terbebas dari penyakit COVID-19 ini dan kita bisa hidup normal seperti sebelumnya lagi. Amin. Ya, seperti itu. Dan pastinya tetap berdoa supaya imun kita dijaga dan supaya jangan stres, kita juga jangan takut. Kadang-kadang pasien tuh takut, jadi saya takut nih, begini takut, jangan. Kita dia tenang aja, kita tetap berdoa, ya kan, kita tetap menjaga kesehatan, jaga kebersihan, terus jaga jarak, social distancing. Jadi jangan rapat-rapat sama orang, karena kita nggak tahu kan baju orang tuh ada dropletnya enggak gitu. Nah itu sebenarnya gunanya social distancing tuh seperti itu. Ya seperti itu pasti. Oke, terima kasih Dokter Eti. Yang saya tangkap tadi banyak sekali. Cuman yang boleh saya kasih 3 poin adalah tadi ya tentang wajah itu harus dilindungi. Yang kedua, pokoknya habis pegang apapun jangan sepelekan, tetap kita harus menggunakan hand sanitizer ataupun cuci tangan. Dan yang ketiga tetap menjaga imunitas kita supaya semakin lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Eti, sungguh banyak sekali yang kita dapatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, yang sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Antiokers nih, yang mungkin sebagian juga teman-temannya Dokter Eti. Dari komunitas juga banyak nih Dokter Eti yang udah ngasih pertanyaan. Jadi dengan Q&A ini kita harap juga Dokter Eti bisa membuat semua Antiokers juga bisa semakin mengerti terkait COVID itu sendiri. Oke, sukses terus Dokter Eti untuk apapun yang dirindukan. Salam buat Om Nauli dan juga Gracia. Oke, terima kasih Dokter Eti. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya Antiokers, kita review sedikit tentang podcast hari ini. Jadi tadi sudah banyak sekali Q&A yang diberikan pertanyaannya oleh Antiokers dan sudah dijawab semua oleh Dokter Eti. Intinya ada beberapa memang yang harus kita fokuskan. Contohnya nih, yang pertama tadi sudah dikasih tahu bahwa kita harus melindungi area wajah kita supaya tidak terkena ini ya, maksudnya kita jangan sepele untuk ya asal pegang apapun terus tiba-tiba langsung pegang muka sebagainya. Jadi kita harus concern terkait itu. Jadi kita kalau misalnya habis pegang sebisa mungkin cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Terus juga berikutnya tadi ada pertanyaan juga banyak banget tentang
COVID ini gimana sih dan sebagainya, tapi dijawab dengan imunitas. Maka dari itu kita juga harus meningkatkan imunitas kita. Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan, olahraga dan sebagainya. Cuman juga dengan itu Antiokers tadi juga dibilang tadi olahraganya pilih-pilih juga selama masa pandemi ini, sebisa mungkin di rumah saja olahraganya. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana kita harus berdoa juga nih, karena apapun tentang kesehatan, apapun yang mencoba untuk menyerang kita, itu semua Tuhan yang melindungi kita. Oke, kalau gitu thank you buat Antiokers yang udah dengerin podcast ini dan yang sudah ngirim pertanyaan-pertanyaan juga dan sudah dijawab di episode kali ini. Kalau ada masukan ataupun usul narasumber, boleh banget komen di bawah ini. Thank you juga buat prods kita Audrey Unika yang udah bikin skrip kece buat kita hari ini. Don't forget to like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa juga ada streaming doa di YouTube, Facebook, dan Instagram GPDI Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 6:30 malam. Dan pastinya ibadah minggu kita premier setiap pukul 8 pagi. Renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia _Tebet atau Facebook GPDI Antioquia Tebet. Dan juga program kita X Antioquia Creative Talk hadir tiap Selasa pukul 8 pagi. Salam sehat selalu. Ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia melalui sosial media atau WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Zakti aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.